Mohon mohon perhatian. Ibadah kita akan segera dimulai. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Bagaimana dengan hari ini? Apakah ibu-ibu bangun dengan sehat, gembira, siap untuk bersekutu? Barangkali kita bisa berbagi senyum ke kiri dan ke kanan. Coba ke kiri dulu, lalu ke kanan. Senyum saya untuk semua. Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini kita nanti akan bersama-sama mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Peter Abednego Wijaya. Beliau dari GKI Samanhudi dan topiknya adalah melatih kesabaran. Kalau saya pikir kalau sudah bicara tentang kesabaran, wah ini pasti sesuatu yang sangat menantang ya. Rasa-rasanya, selamat pagi Pak, Bapak Pendeta, selamat datang di Usinda Gading Serpong. Senang sekali karena ternyata Bapak tepat sekali jam 10. Terima kasih Pak. Bapak nanti akan membawakan khotbahnya dengan melatih kesabaran. Saya sedang saling bertanya ya. Kesabaran itu bagaimana rasanya? Apakah itu sesuatu yang mudah? Enggak juga ya, malah mungkin paling sulit loh. Kalau untuk saya pribadi paling sulit. Karena musuhnya siapa ya? Kalau kesabaran? Diri sendiri. Siapa? Diri sendiri. Nah ya itu, karena diri sendiri. Nah mudah-mudahan kita nanti akan mendengarkan firman yang akan dibawa oleh Pak Peter dan memberi kita pegangan untuk bagaimana kita bisa menjadi lansia yang sabar. Baiklah, kita nanti akan bersaat teduh dulu. Sebelumnya mohon Pak Kun bisa memimpin saat teduh. Selesai. Baiklah, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang temanya adalah melatih kesabaran. Ini tentu suatu yang sangat menarik, tapi sebelumnya saya mohon jemaat berdiri. Mari kita buka dengan menyanyikan lagu Mars Kebanggaan kita, yaitu Mars Usinda. Bersatu padulah usia indah. Semangat ya Bu. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhan. Bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi
Berikutnya akan saya buka dengan doa pembuka. Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih ya Bapa atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu sampai hari ini, sehingga kami bisa hadir dan berkumpul bersama dalam ruangan ini. Maupun mereka yang mungkin belum mengikuti siaran ini secara online nanti hari Jumat yang akan datang. Dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, siap beribadah dan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Peter Abednego Wijaya. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang nanti akan disampaikannya adalah benar-benar firman kebenaran-Mu yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Beri kami telinga yang mendengar dan hati yang terbuka untuk menyimpan firman-Mu dan melakukannya dengan taat dan setia sebagai pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat ini, yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, bahkan yang mungkin tidak bisa hadir karena sakit. Ya Bapa, Engkau sendiri yang melawat, menyembuhkan, dan menghibur. Engkau juga berkati kami semua yang hadir, agar firman-Mu dapat kami terima dan simpan dalam lubuk hati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk. Pembacaan dari Mazmur. Maaf, sebentar ada yang saya lewati. Pujian pembuka ya ini agak dibalik ini. Bersyukurlah pada Tuhan. Maaf Pak Gun. Sambil duduk ya, boleh duduk. Kita tiba pada pembacaan Mazmur. Mazmur dari
Mazmur 40 ayat ayat 1 sampai 6. Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Sebentar ya. Pak Kun bisa bantu nggak Pak? Alkitabnya kok keluar bahasa Inggris ini gimana? Sebentar ya, maaf ibu-ibu. Ya Alkitabnya keluar apa? Keluarnya kok bahasa Inggris. Padahal sudah disiapkan. Ya, beginilah Pak Pendeta, kalau kalau liturgosnya lansia. Sama kok, sama. Oke, nanti. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Demikianlah tadi pembacaan Mazmur dari Mazmur 40 1 sampai 6. Kita tiba pada pujian pengantar kesaksian yang nanti kesaksiannya akan diisi oleh vocal group Anugerah ya. Vocal group Anugerah. Sekarang kita bersaksi dulu, kita bernyanyi memuliakan Tuhan dulu dengan NKB 122. Ku ingin berperangai. Lemah lembut dan ramah dan
Focal Group. Shalom saudara-saudara, selamat pagi ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kami dari Focal Group Anugerah bersyukur hari ini dapat melayunkan, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan yang hari ini juga memberikan dan tidak putus-putusnya kami menikmati limpah rahmat anugerahnya. Kalau VGA hari ini bisa menyanyikan lagu yang ditampilkan hari ini dalam persekutuan Usinda, itu bukan karena VGA hebat, bukan karena VGA itu kuat, dan juga bukan karena VGA itu tampil memberikan sukacita, tetapi karena kasih Tuhan. Senantiasa kita menyadari bahwa kasih Allah maha besar dan agung. Biarlah hari ini kita juga bersama-sama dapat melantunkan dan menyadari bahwa semua itu adalah atas anugerah Tuhan. Apapun yang kita alami di dalam persekutuan atau Focal Group ataupun anggota sebagai anggota komisi Usinda pada umumnya, tentu kita mengalami sesuatu yang maha berkenan kepada diri, karena itu adalah campur tangan Tuhan. Hari ini kita akan menyanyikan kasih Tuhan, di mana kita merasakan kasih paling agung dari Kidung Keesaan 742. Terima kasih.
Terima kasih kepada ibu-ibu dari Vocal Group Anugerah. Lagunya bagus banget ya. Saya lagu-lagu yang saya sukai juga. Selalu menyentuh. Berikutnya kita akan melakukan pujian untuk persiapan pemberitaan firman Tuhan yang akan diambil dari NKB 116. Siapa yang berpegang? Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini bertemu bersama dengan saudara seiman, dan kami siap disapa dengan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mempersiapkan bacaan kita dari Galatia pasal 5, tetapi yang kita mau baca, saya mengajak kita menambahkan beberapa ayat. Boleh langsung ditampilkan kanvanya. Galatia pasal 5 kita akan baca di ayat 16 sampai 23 ya. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Nah, Galatia di perjanjian lama. Perjanjian? Berarti semuanya seger ya. Baik, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 23 saya akan membacakan untuk kita semua. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Demikian ya di dalam pembacaan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih, bapak ibu yang terkasih, dengan tema kesabaran, ya. Apakah kita adalah orang yang sabar atau tidak? Kemudian seberapakah sabarkah saya? Lalu kemudian apakah yang baik sebagai orang Kristen boleh marah atau tidak? Mana yang sehat, boleh marah-marah atau tidak boleh marah-marah sama sekali? Kalau misalkan dalam falsafah orang Jawa, nerimo aja. Kalau kakinya diinjek, minta maaf, kaki saya terinjek. Udah kakinya diinjek, minta maaf. Jadi mana yang baik? Apakah tidak boleh marah-marah? Apakah boleh marah-marah? Atau nerimo aja? Nah, dan kalau marah bagaimana? Nanti akan kita lihat ya. Hari ini saya akan lebih banyak menampilkan namanya studi kata. Jadi ada begitu banyak kata. Ini bukan untuk dihafal, hanya cukup tahu saja untuk kita. Ya. Nah, jadi di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, ya, Galatia ini bagian dengan kalau di negara sekarang, negara apakah? Galatia sekarang ada di negara apa? Negara Turki ya. Nah, dekat Asia. Apa ibu kota Turki? Ankara. Ibu kotanya adalah Ankara. Bukan Istanbul. Ya, bukan Istanbul. Jadi Paulus sedang melawan pengajar-pengajar sesat dari orang Yahudi yang menyampaikan bahwa keselamatan itu lewat sunat dan hukum Taurat. Sedangkan bagi Paulus keselamatan adalah iman kepada Kristus yang direspon dengan hidup yang baru, menghadirkan buah roh. Oleh karena itu kesabaran punya 3 kata yang terkait, yaitu, jadi kalau dalam bahasa Ibraninya kesabaran itu terkait dengan 3 kata. Pertama adalah makrotumia, hupomone, dan enkrateia. Jadi ada 3 kata yang terkait dengan kesabaran. Yuk kita lihat yang pertama, makrotumia. Makrotumia itu, makro itu artinya panjang, tumia artinya temperamen. Ya, maksudnya apa? Seperti Allah yang panjang sabar terhadap manusia yang berdosa. Manusia ini bikin sebel, bikinnya berbuat dosa terus, tapi Allah yang panjang sabar terhadap manusia, itu namanya makrotumia. Ya, jadi panjang sabar karena lihat situasi manusia yang terus hidup dalam dosa, Allah yang panjang sabar. Nah, berbicara soal panjang, apa bahasa Koreanya penatua? Apa bahasa Koreanya penatua? Ada? Opa, opusa. Bahasa
Koreanya penatua adalah Changnonim. Changnonim sama dengan bahasa Chinese-nya penatua. Penatua, nah, 就是才冲我冲文就是什么意思? Apa bahasa Mandarinnya penatua? 这些有读老师吧. Bahasa Mandarinnya penatua adalah Changlao. Apa artinya Changlao? Chang artinya panjang. Lao artinya tua, mateng. Jadi penatua itu yang panjang kesabarannya dan matang dalam kebijaksanaannya. Jadi diharapkan kalau jadi penatua tidak seperti namanya petasan meledak. Sumbunya pendek, cepat meledak gitu ya. Tapi penatua adalah panjang di dalam kesabaran dan matang atau tua di dalam kebijaksanaan. Nah, itu baru kata Chang ya. Chang tuh makro, Chang panjang. Apa arti kata tumia? Tumia ini yang kemudian diserap menjadi bahasa Inggris disebut dengan temperamen. Apa itu temperamen? Orang yang pernah dalam belajar psikologi tentu kenal. Temperamen ini sederhananya adalah bawaan orok. Dia kira-kira orangnya pada dasarnya dia orangnya begitu. Bawaan orok. Temperamen bukan kepribadian. Tapi kepribadian itu adalah payungnya. Jadi di dalam kepribadian ada temperamen. Temperamen itu adalah bawaan orok. Maksudnya apa sih? Nah gini ya. Contoh. Peter orangnya ceria. Itu namanya temperamen. Jadi pada aslinya, pada santainya, bawaan oroknya ceria. Tetapi karena ketika Peter masuk dalam sebuah pekerjaan yang baru, Peter nggak boleh cengengesan. Nggak boleh. Mesti jaga image. Jaga image dalam bahasa Inggrisnya adalah everyday mode. Jadi Peter setiap hari ketika di kantor, selamat pagi, nggak boleh cengengesan. Jaga image yang digunakan setiap hari, itu namanya everyday mode. Ada juga, tapi kalau dalam keadaan terdesak, Peter yang ceria dan penakut bisa menjadi begitu pemberani, siap. Itu namanya mode Mode berjuang lah begitu ya. Mode siap siaga. Nah, kepribadian bisa ada macam-macam itu. Tapi kalau temperamen sebenarnya kalau dalam kesehariannya tidak dalam tekanan, tidak dalam wajah keseharian, yang wajah sesantainya dia, bawaan oroknya apa? Itu temperamen. Temper. Ya. Lanjut lagi, yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah hupomone. Hupomone itu sederhananya adalah bisa rendah hati, tapi dia adalah ketekunan yang punya 3 indikator. Indikator di dalam ketekunan adalah endurance, daya tahan, tahu fokusnya, dan aktif melakukan sesuatu. Contohnya sederhananya apa? Orang yang punya impian, contoh, saya ingin punya rumah Pak, karena saya ingin punya rumah itu tujuan saya. Maka ada setiap bulan yang saya harus bayar KPR, tapi juga ada kok lelah, kok capek. Jadi daya tahan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, meski ada penderitaan, itu namanya hupomone. Kita mungkin menderita, mungkin kalau ibu-ibu yang dulu punya anak ya, bayar uang sekolah anaknya masih kecil-kecil, penderitaan nggak? Penderitaan ya, harus bayar uang sekolah terus, capek, tapi nggak apa-apa demi sebuah tujuan. Meski menderita, aku akan tetap bertahan demi sebuah tujuan. Itu namanya hupomone. Saya menjadi sabar karena nggak apa-apa, karena ada tujuan yang saya mau
capai. Meski setiap hari saya menderita, itu namanya hupomone. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah enkrateia. Apa itu enkrateia? Itu artinya di dalam diri kita itu punya kuasa. Dan kuasa itu bisa digunakan untuk hal yang baik atau hal yang tidak baik. Enkrateia itunya en artinya di dalam, krateia artinya kuasa. Jadi dalam diri kita ada punya kuasa. Kalau kuasa kita diarahkan pada hal yang tidak baik disebut dengan kedagingan. Tapi kalau kuasa yang ada di dalam diri kita digunakan untuk hal yang baik, itu adalah menghadirkan buah roh. Nah, jadi setiap kita itu punya kuasa. Bahkan Maxwell pernah mengatakan gini, everyone can be a leader, can be the leader. Setiap orang itu bisa menjadi pemimpin. Lah kan, Pak, kalau pemimpin mah hanya yang ketua, itu namanya jabatan struktural. Menurut Maxwell, setiap orang yang memberikan pengaruh, dia adalah leader. Contoh, si bapak mau beli barang, suami, mah saya mau beli barang, bagus gak? Istri mengatakan, jangan, itu mah gak bagus, yang baik ini. Istri sedang mengarahkan. Istri sedang menjadi leader apa tidak? Leader. Zaman sekarang orang suka mengaburkan antara leader dengan manager. Leader is different from the manager and managerial skill is different from the leader. But the leader should have the managerial skill and the manager should have the leadership skill. Tapi pada dasarnya beda antara leadership dengan manager, itu dua hal yang berbeda. Setiap kita yang bisa mempengaruhi orang-orang, ngomporin orang-orang, baik hal yang nggak baik, baik yang baik, itu kita sedang menjadi apa? Leader. Contoh, nanti datang ya ke persekutuan lansia, bagus loh. Kita sedang mengarahkan orang, kita sedang menggunakan kuasa yang ada di dalam diri kita. Apakah kita sedang menjadi pemimpin? Iya. Setiap kita itu punya kuasa. Nah, setiap orang punya kuasa, dalam bahasa dalam buah roh itu disebut dengan penguasaan diri. Jadi memang yang namanya kesabaran itu terkait dengan tiga tuh tadi ya. Panjang sabar, endurance, mampu mengendalikan kuasa yang ada di dalam dirinya, dan kenal temperamen model apa yang ada di dalam diri kita. Zaman dulu temperamen dibagi menjadi 4, apa saja. Ada yang sanguinis, seperti Petrus, nyemplung dulu baru mikir. Ada yang tipenya melankolis, sukanya drama Korea, nangis terus, ya. Ada yang tipenya apa? Pragmatik, ya. Yang penting yang praktis-praktis aja lah. Ya. Apapun saya akan ikuti, ABS, asal Bapak senang saya ikuti yang praktis-praktis. Atau yang keempat apa? Kolerik tipe pemimpin. Nah, tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Oh ya, belum. Nanti ada yang namanya tes TJTA, Taylor kemudian membuat sebuah indikator dia temperamen yang dikembangkan, dilihat dari 9 indikator temperamen. Tapi nanti akan kita lihat. Oleh karena itu sebenarnya marah boleh atau tidak, baik atau tidak, apakah yang baik sama sekali tidak boleh marah, nerima ajalah. Jadi orang diperlakukan tidak adil, nerima ajalah. Apakah itu yang baik atau yang baik terus marah-marah terus gitu ya? Bagaimana? Karena kesabaran tidak dapat dipisahkan dengan kadar marah. Di Alkitab yang tidak boleh amarah, bukan berarti tidak boleh marah. Nah, bagaimana marah itu yang baik itu seperti apa? Marah yang baik ada 5 indikator. Jadi yang pertama adalah awareness, sadar. Kalau saya sedang marah, saya sadar nih.
ada orang yang bikin saya marah, itu pemicu. Ketika ada orang yang bikin saya marah, saya perlu sadar tanggapan apa yang akan saya berikan. Jadi saya kenal ada orang yang bikin saya kesel, dan saya mau menentukan tanggapan apa yang akan saya hadirkan. Oleh karena itu, kalaupun saya marah, itu adalah pilihan saya marah. Bukan karena kamu bikin saya marah, maka saya marah. Enggak. Tapi karena pada saat ini aku harus marah. Contoh, kalau ada anak saya umur 4 tahun. Colokan listrik, dia paling senang. Apa yang dibilang jangan, dia makin kejar. Masa saya bilang, anakku jangan, betul kan? Tapi makin lama, anakku jangan, dia makin senang tuh. Jangan, artinya saya perlu memilih untuk lebih tegas. Tapi itu pilihan. Orang yang marah bukan karena pilihan, seringkali menggunakan karena kamu bikin saya marah, maka saya marah. Itu namanya kita menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita marah pun kita mampu untuk mengendalikan diri. Seperti sumbu dan air. Apa sumbu dan air itu? Kalau petasan sumbunya panjang, bagaimana meledaknya? Ya. Dar. Tapi kalau petasan sumbunya pendek, bagaimana? Dipicu langsung dar. Ya. Penatua harusnya panjang, sabar. Nah, jadi apa maksudnya itu dikendalikan seperti sumbu dan air? Nah, kalau kita mau marah, hitung 10 detik dan ambil air putih. Saya sekarang mau marah. Ambil dulu. Dan hitung berapa? Saya mau marah, hitung. Saya mau marah. Aus tuh Bapak ya. Tapi poinnya adalah nunda waktu, air yang jernih, pikiran jadi jernih. Air yang keruh, pikiran jadi keruh, pengambilan keputusan bisa salah karena pikirannya keruh. Hati-hati kalau membuat keputusan di saat sedang gelap mata, keruh, bisa nggak tepat. Jadi kalau kita mau marah, contoh ada karyawan terus-menerus melakukan hal yang salah, dibiarkan salahnya makin banyak, perlu nggak marah? Perlu, tetapi kita sadar saya mampu mengendalikan diri. Dengan pilihan saya kali ini saya harus marah. Kalau enggak dia akan semakin tidak baik. Saya menyadari dan orang yang mampu mengendalikan diri dia akan kenal nada yang digunakan, tempatnya kapan dia marah, waktunya kapan dia akan marah. Jadi tahu waktunya, tahu tempatnya, tidak mempermalukan orang. Orang paling enggak senang kalau dimarahi di depan banyak orang. Nanti yang akan dia ingat bukan apa kesalahan saya, tapi dia enggak senang sama saya. Dan kenali nada. Nada itu artinya kalaupun saya marah, tegas. Anakku, jangan kamu pegang-pegang itu. Papa sedang marah nih. Tegas. Tapi kalau ciri amarah yang tidak dikendalikan, ngomong itu bisa 10 kali diulang-ulang. Saya itu nggak seneng kalau kamu naruh barang di situ. Saya itu nggak seneng diulang-ulang. Kayak kaset belum sampai 10 belum puas, diulang-ulang terus gitu ya. Itu tidak mengendalikan diri. Dan kemudian nggak tahu tujuannya. Kalau kamu terus begini, ada banyak hal yang semakin berbahaya. Saya marah, tujuannya ini. Ada sebuah hal yang disampaikan. Oleh karena itu kemudian, nah jadi di dalam kemarahan boleh. Kalau kita tidak pernah marah, bagaimana?
Jadi bukan berarti tidak pernah marah itu baik. Enggak juga. Jadi yang baik bagaimana diekspresikan dengan tepat. Ya. Kalau ada yang Bapak Ibu suka menulis cerita, bukan berarti orang yang sehat tidak boleh marah. Oleh karena itu sepertinya mungkin perempuan lebih panjang umur kali ya. Kenapa perempuan lebih panjang umur? Karena terekspresikan ya. Ya, luapan. Jadi yang banyak nangis emosinya juga terekspresikan. Pak, saya bukan tipe orang yang suka ngomel-ngomel. Oke, tapi yang sehat bagaimana ekspresikan. Bukan berarti banting-banting, itu ekspresi yang salah. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu kesel, ya istilahnya apa? Mau nulis cerita, nggak apa-apa. Jadi memang juga perlu ada sebuah saluran. Ibarat gunung mau meletus, kita bikin sumur dikit ya, biar keluar dikit-dikit. Tapi kalau kamu tidak boleh marah, nanti ketika marah ingat malaikat maut di belakang. Saya marah. Ya. Yang serem bukan langsung mati, tapi kalau sampai stroke. Karena ketika jantung kita ingin marah, lupa kita salurannya udah pada mampet. Itu yang bisa juga berbahaya. Jadi memang perlu ada ekspresi. Kita bisa cerita sama kawan, kita bisa menulis. Kalau yang senam apa istilahnya, saya kadang-kala kalau lagi marah bagaimana? Saya beli tanaman. Beli pupuk, saya rapihkan. Itu ekspresi saya. Jadi ada hal yang diekspresikan. Tidak apa-apa, ibu-ibu kalau marah ini saya mau itu menyusun bunga susun. Jadi ekspresi itu. Nah, oleh karena itu dengan demikian sehingga di dalam kemarahan, kesabaran kita perlu kenal apa yang disebut dengan kemelekatan dan tidak melekat. Suatu kali ada seorang biksu naik beca, dibully sama warga. Biksu anjing. Ibu-ibu kalau dimarah gitu marah tidak? Marah tidak? Marah tidak? Marah tidak, Bu? Ini kisah nyata. Dasar kamu biksu anjing. Biksunya kemudian turun dari beca. Ketika dia turun dari beca, dia lihat. Di pantat saya tidak ada ekor. Karena di pantat saya tidak ada ekor, maka saya bukan anjing. Karena saya bukan anjing, mengapa saya harus marah? Kita kalau dikatakan seperti itu marah, artinya kita menyetujui apa yang dikatakan oleh orang lain. Ini basic prinsip. Contoh ada orang yang mengatakan, dasar kamu ya istri yang tak berguna, marah tidak? Nah, kembali, kita marah artinya kalau kita menyetujui bahwa kita nggak berguna. Tapi kalau kita sudah berguna, kita sudah mengupayakan optimal, dan saya nggak setuju dengan apa yang Anda katakan, artinya kita bisa memilih untuk tidak harus marah. Contoh, ini Pak Gunawan ya. Oh ya Pak Kuncoro ya. Pak Kuncoro, dasar kamu ini segi empat. Anda marah nggak? Kenapa Anda nggak marah? Saya mengatakan Anda segi empat. Karena Anda bukan segi empat. Dasar kamu ini segi lima, marah nggak? Kenapa enggak marah? Karena aku bukan segi lima. Artinya dalam prinsip saya marah oleh ejekan orang lain karena saya menyetujui perkataan orang lain. Jadi ya kan seperti orang, biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu.
ucapan Anda tidak menggambarkan. Tapi toh kalau mau marah, yang tadi tuh ya, ada pilihan, ada tujuan, cari waktu yang tepat. Yang kedua adalah seperti kotoran yang melekat. Ada orang lempar kotoran di depan rumah, kotorannya kotoran naruh ada plok di depan pintu rumah kita, plok. Ketika dilihat dari gorden, yang lempar tetangga sebelah. Apa yang akan Anda lakukan? Pertama, kembaliin dan lempar lagi itu ya, biar puas. Pertama. Pilihan yang kedua, kan pilihan pertama marah ya, marah, lempar. Pilihan yang kedua, ini ada simbol kebencian. Tapi juga saya bisa memandang sebagai pupuk yang datang gratis. Saya buka pot kembang, ya saya, oke, ini orang sedang benci, tapi saya mau lihat secara berbeda. Siram, dibersihkan, nya diambil, masukkan ke dalam. Emang Bapak Ibu kalau beli pupuk kandang marah nggak sama kambing? Enggak kan? Padahal itu adalah dari kambing. Kok kalau kambing nggak marah, orang marah? Karena kita lebih kepada orangnya siapa. Ya. Jadi anggap saja ini bukan pupuk kambing, pupuk orang gitu ya, gratis. Tetapi ada orang tipe yang ketiga. Tipe orang yang ketiga adalah ketika ada orang ngasih plok dia dipegang, dimasukkan ke dalam saku dan dibawa kemana-mana. Itu merupakan sebuah simbol kepahitan, kebencian, sakit hati, dibawa kemana-mana dan terus melekat. Jadi kalau kita ketemu orang, ceritanya itu nggak salah sih, cerita berulang-ulang, tapi yang diceritakan terus kepahitan masa lalu. Itu kita sedang membawa kotoran itu kemana-mana dan itu melekat di dalam diri kita. Bukan nggak boleh marah, marah dengan yang tepat, dengan panjang sabar, air yang dingin yang tadi. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita pada saat ini ada begitu banyak tidak kemelekatan, kepahitan, kotoran yang kita simpan terus sampai hari ini, ada nggak? Mungkin mungkin banyak. Kita pegang terus kepahitan yang sudah lama Tuhan mengatakan lepaskan. Saya dari kecil sudah ditinggal papa. Saya pernah ada sebuah titik marah, benci sama papa. Namun kemudian ketika saya mendengar kabar ada seseorang pemuda telepon saya, apakah betul Anda namanya Peter? Betul, saya adalah Peter. Perkenalkan, saya adalah adik Anda. Maaf, saya tidak punya adik. Saya adalah adik tiri Anda. Saya adalah anak dari seorang ibu yang merebut papa Anda oleh mama saya. Kami kemudian akhirnya bertemu dan kemudian menceritakan papa sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Sampai dari kemudian dalam sebuah perjalanan waktu, kemudian dengan saya punya anak, saya baru tahu menjadi seorang papa itu ternyata nggak gampang. Sehingga kalau saya berjumpa dengan papa saya, apa yang saya mau katakan? Papa, aku memaafkanmu. Biar apa? Biar lepas. Jangan kotoran sakit hati, kebencian masa lalu dipegang terus. Marah boleh, jangan sampai matahari terbenam, terbenam ya. Oleh karena itu seperti orang menaruh selimut, selendang kepada kita, ya, yang seperti orang naruh selendang kepada kita disertai kalimat negatif. Kalau orang memberikan label, stiker kepada kita yang buruk, yang menjatuhkan, tidak membangun, bisa nggak kita lepas stikernya? Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa tidak? That's only in your mind. Itu kan stiker. Kamu ini, dasar kamu suami yang tak berguna. Oke.
Tapi sebagai suami saya sudah optimal dan aku tidak setuju dengan stiker itu, bisa saya lepaskan? That's only in your mind. Lepaskan. Tapi kalau ada orang memuji kita seperti orang ngasih handphone sama dompet, terima nggak? Yang berharga disimpan. Jangan disimpan. Kita seringkali labeling yang buruk, sakit hati masa lalu dipegang. Orang lain berbuat baik, muji kita, dilupakan. Itu yang mau disebut dengan selimut yang melekat. Meskipun kita seringkali menyamaratakan, ya. Sederhananya gini, kepahitan itu ada 3. Kepahitan yang sederhana, lalu yang kedua adalah keperhatian yang berdampak panjang, dan kepahitan yang mendalam. Apa kepahitan yang sederhana? Kalau misalkan orang membuli, dasar kamu ya bikin ayam goreng itu sambalnya kayak ayam. Perkataan kan? Celah kan? Bully kan? Betul kan? Betul. Tapi itu masih dapat dikategorikan seperti orang naruh stiker, bisa dilepas. Tapi ada kepahitan yang berdampak panjang. Apa contohnya? Orang minjem utang, orang pinjem uang, niatnya bukan mengembalikan, niatnya memang mau nggak mengembalikan. Bisa puluhan juta, ratusan juta. Berdampakkah dalam diri kita? Panjang itu. Bukan hanya soal saya memaafkan kamu, tapi Anda sudah membuat diri saya jadi bangkrut, itu berdampak panjang. Atau ada orang yang diperkosa, itu kan dampaknya panjang, betul ya? Nggak bisa hanya sekadar saya memaafkan kamu, tapi ada dampak yang realnya panjang. Tapi juga ada namanya kepahitan yang mendalam. Soal kasus pembunuhan. Saya pernah ke Ambon. Ketika datang ke sebuah gereja, saya dengan 3 pendeta saya, pendeta Darwin dan pendeta saya. Siapa lagi? Ada 3. Ada sekelompok pemuda. Saya bilang, selamat pagi. Dia bukannya membalas selamat pagi, tapi melotot. Lalu pendeta kedua, pendeta Darwin, bilang lagi, selamat pagi Pak. Bukan makin nyapa, makin mau marah. Pendeta ketiga bilang lagi, selamat pagi. Dia kayak begini. Itu di depan gereja. Saya tanya, perkenalkan Pak, perkenalkan kami dari gereja, ingin lihat-lihat gereja, dan kami adalah pendeta. Oh, Pak Pendeta ya, kami mohon maaf, saya mohon maaf. Saya kira Anda ini orang kulit putih dari suku tertentu. Dan suku tertentu pernah membunuh keluarga kami Pak di depan mata saya. Sehingga saya kalau lihat orang yang kulit putih itu pembunuh Pak. Saya bukan tak ingin mengampuni Pak, gak bisa Pak. Karena keluarga saya dibantai di depan mata saya. Itu kan dampaknya panjang. Pertanyaannya Bapak Ibu, mana yang masih bisa dilepaskan? Soal ejekan tadi apa? Ejekan sambelnya seperti tai ayam, atau kasus pembunuhan, mana yang bisa lebih mudah dilepaskan? Sebenarnya ejekan itu bisa dilepaskan, tapi kita seringkali menyamaratakan. Karena kamu pernah mengejek saya, 10 tahun pun saya tidak akan mengampuni kamu. Oleh karena itu, bapak-bapak mah jarang berantem. Bapak-bapak kalau tidak sependapat, yuk kita pindah gereja. Tapi kalau ibu-ibu enggak pindah gereja. Di sini komunitas saya. Di sini teman-teman saya. Lebih baik kita berantem terus. Enggak apa-apa saya enggak bisa mengampuni dia meski 5-10 tahun. Karena di sini teman-teman saya. Saya tanya, ibu kasusnya apa? Karena dia pernah ngejek saya dendam. Saya pikir itu kasusnya pembunuhan atau apa gitu ya. Kita seringkali menyamaratakan, padahal kan ada yang bisa dipilah, ada yang bisa dilepaskan. Ya, nah jadi
ada seorang yang namanya Taylor Johnson, ini namanya tes temper ya. Ini tes yang digunakan untuk konseling family pasangan pranikah. Jadi saya sebagai pendeta di Samanhudi, kalau lagi ada bina pranikah, saya berikan tes ini 9 jenis temper. Nanti kita lihat, kita detailnya ada di mana, pasangan saya tempernya ada di mana, dan kita lihat titik konfliknya bagaimana. Jadi tapi ini karena kita hanya untuk apa? Untuk mengetahui saja. Saya biasa membawakan ini kalau misalkan bina OSIS atau juga yang mau menikah. Nah, ini kita juga bisa mengisinya. Nah, jadi ibu-ibu yang terkasih, marah boleh? Boleh. Kenali tujuannya apa, caranya, waktunya, hati yang jernih, hati yang tenang, kendalikan, sampaikan. Jadi ketika kita ada dalam sebuah pergumulan, ya, endurance, daya tahan, dan ingatlah setiap kita punya kuasa. Gunakanlah kuasa yang ada dalam diri kita untuk membangun, memulihkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan kiranya memampukan kita mengendalikan amarah, kesabaran kita untuk bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nanti ini ada ayat emasnya ya, Amsal 16:32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang mampu menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi ini dulu ceritanya di Yerusalem kan ada tembok kota. Orang yang mampu mengendalikan dirinya seperti orang yang menjaga kota. Tapi kalau orang yang tidak mampu mengendalikan amarah, kesabarannya, segala sesuatu bisa hancur, kota pun bisa hancur. Oleh karena itu orang yang sabar melebihi pahlawan yang menguasai dirinya. Ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Ya, dipersilakan saya ke selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kiranya kami boleh terus semakin aware, semakin sadar bahwa setiap kami memiliki kuasa yang dapat kami gunakan untuk hal yang baik atau yang tidak baik. Mampukan kami untuk menggunakan semua kuasa yang ada di dalam diri kami dengan tepat untuk menjadi berkat dan menghadirkan kerajaan Allah. Kami hendak berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang bergumul dalam sakit. Secara khusus kami hendak berdoa untuk pemulihan kesehatan Pak Anwar, dan Tuhan yang juga melimpahkan kasih pemulihan, kesabaran, dan kekuatan untuk Ibu Ria yang mendampingi dan merawat. Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada pengurus, dan juga kami sebagai Usinda beserta dengan keluarga masing-masing dilimpahkan kesehatan yang dari Tuhan. Kami puji Tuhan hendak berdoa untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami pun Tuhan hendak berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dari tanggal 30 Mei sampai 5 Juni, yaitu Ibu Marianti Winarko dan Ibu Wong Kwiyu. Tuhanlah yang juga memberkati teman-teman kami ini yang berulang tahun, dilimpahkan damai sejahtera, kesehatan, dan sukacita kebahagiaan yang dari Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, yang pada saat ini hadir dengan kasih damai sejahtera di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikianlah tadi kami sama-sama menyimak, mendengarkan, dan benar-benar sangat indah ya apa yang telah disampaikan oleh Bapak. Banyak segi baru menurut saya, banyak segi baru cara melihat marah. Gitu. Jadi kalau dulu rasanya cuma sederhana ya Pak, marah ya marah aja. Tapi sekarang saya mendapat suatu kami semua saya kira ya mendapat suatu segi yang lebih luas, tapi juga sangat-sangat luas ya. Jadi sehingga tidak harus selalu ketakutan bahwa kita ini jadi orang tua yang pemarah, cerewet, yang apalah label-label yang suka dipasang kepada kita ya. Pada kita merasa bahwa kita telah mendidik dengan sebaik-baiknya, tetapi mungkin karena terlalu strict, terlalu streng atau gimana, lalu jadi ada yang menjadi kepahitan dan sebagainya ya. Jadi sekarang rasa-rasanya agak terlambat ya taunya kita bahwa marah itu marah itu seginya banyak gitu dan indah gitu. Contoh-contohnya juga luar biasa. Terima kasih Pak Peter. Peter atau Peter? Dua-duanya betul. Karena saya kalau memanggil Peter. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan ini. Berikutnya kita akan melakukan persembahan. Sebentar, saya cek dulu. Ya, ayat untuk ini adalah terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 ya. Saya bacakan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya. Dari KJ 302 ya, beri persembahan.
kita berdoa untuk persembahan kita. Kembali kami ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, membawa persembahan kami yang adalah sebagian kecil dari begitu banyak berkat yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau menerima persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Berkati persembahan kami ini agar menjadi manfaat bagi perluasan kerajaan-Mu. Engkau juga berkati para pengelola persembahan ini agar dapat mengelola dengan rasa takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Tibalah kami pada pujian penutup, dimohon jemaat berdiri. Diambil dari PKJ 178 ayat bait 1 dan 2, Allah mengutus. Semangat ya. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami senantiasa mengenal amarah yang ada di dalam diri kami, dan kami boleh menggunakan amarah itu untuk hal yang membangun. Dan Tuhan, mampukanlah kami pun dapat bertahan dalam berbagai penderitaan, namun pun kami pun dapat berhikmat untuk kami pun tetap mau memperjuangkan kebenaran dan keadilan di sekitar kami. Dengan demikian kami memohon berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, hikmat dari Roh Kudus, kasih karunia dari Tuhan beserta dengan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Ini kepada pengurus kami serahkan waktu. Shalom, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak semua. Rasanya baru ketemu ya udah harus berpisah lagi ya. Nggak apa-apa, Tuhan selalu sedia waktu untuk kita. Minggu depan kita jumpa lagi. Jaga kesehatan ya. Udah pada lapar belum? Belum ya, sabar ya. Soalnya bertanya minggu ini banyak nih. Sabar dikit. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Peter Abed Nego Wijaya dari GKI sama Bu Hudi selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Makasih Pak. Terima kasih kepada pemimpin pujian Ibu Hedi Ivon, singer Ibu Heti Suhedra, Ibu Kristiana Kumala, pemusik Bapak Kuncoro, penerima tamu Ibu Liana Cahyadi dan Ibu Lani Jayadi, multimedia Saudara Kelvin, Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Pembawa warta doa buka saya sendiri. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 12 Juni, tema tebarkanlah kemurahan, diambil dari Galatia 5 ayat 22. Pembicara Pendeta Devina Erlin Minerva. Pemimpin pujian Ibu Kok Ivy, singer Ibu Isya, Ibu Tina Simanjuntak, pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Tio Mailan, Ibu Shirley, pembaca warta Ibu Rini Raharjo. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Mohon untuk perkenalkan diri ke depan. Ada saudara yang pertama kali hadir? Silakan Bu, perkenalkan diri. Ada? Malu-malu. Silakan Ibu. Ya udah. Pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan ada MMA dan belajar menggambar. Hari ini tidak ada latihan paduan suara. Tanggal 7 Juni hari Jumat ada latihan angklung di Gereja Kasih sini pukul 10. Belajar melukis dimulai dari pukul 12 siang nanti. Demikianlah warta dari Usia Indah. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Maaf ada yang ketinggalan. Bapak Ibu yang ulang tahun untuk kurun waktu dari tanggal 31 Mei sampai 5 Juni adalah Ibu Merianti Winarko, Ibu Wong Kwiyu, dan Bapak Penatua Toba Sitorus. Silakan.
Ibu Marianti Winarko, Ibu Wong Kuyo, Bapak Toba. Mana nih yang ulang tahun nih?